Teman-teman, apa sih yang terjadi kalau kalian sedang gagal bayar di pinjaman Shopee Pinjam atau Shopee Paylater lebih dari 90 hari? Dan apakah risikonya? Banyak rumornya, katanya lebih dari 90 hari hutang di Shopee itu hangus. Katanya hutangnya sudah diasuransikan. Katanya sudah tidak ada di lapangan lagi. Nah, di video ini saya akan jawab semuanya. Biar kalian makin tenang, makin paham jika kalian sedang gagal bayar di Shopee Pinjam atau di Shopee Paylater. Oke, simak video ini sampai habis. Mungkin kalian tahu ya, Shopee Pinjam sama Shopee Paylater itu dua hal yang berbeda. Shopee Pinjam itu pelayanan dalam bentuk pinjaman tunai. Dan Shopee Paylater itu khusus untuk barang-barang. Ya, misalnya kalian pengen nyicil HP, nyicil barang elektronik dan sebagainya. Pengguna Shopee, banyakan itu perempuan. Atau laki-laki pun sama aja. Apalagi kemudahan Paylater yang belanja sekarang, bayaran nanti. Nah, banyak orang yang terjerumus di pinjaman online akhirnya ujung-ujungnya gagal bayar. Banyak yang memprediksi, nanti gampang lah gaji dibayar, nantilah gampang. Banyak akhirnya orang-orang yang tidak bisa memanage keuangannya, yang tidak bisa memprediksi keuangannya, berujunglah gagal bayar. Gagal bayar ini bikin kita pusing, bikin kita bingung. Motor di rumah, di depan rumah berhenti nih, dikiranya DC, ataupun orang penagih-penagihan untuk bagaimana kalau saat kita sedang gagal bayar. Risiko gagal bayar yang kalian takutin itu pasti satu, dan itu sangat klasik banget, yaitu resiko bagaimana nanti didatangi DC lapangan. Dan risikonya juga bagaimana nanti pinjaman kita masuk slip OJK, ujung-ujungnya kita nggak bisa pinjam lagi bang, apalagi pinjamannya saya mau ke KPR rumah nih bang, itu gimana gitu. Banyak orang yang bilang katanya lebih dari 90 hari itu hangus. Itu bukan katanya, itu emang sudah ketentuan dari OJK. Lebih dari 90 hari, hutang kalian itu sudah tidak boleh ditagih lagi. Nah, narasi ini digoreng bagaimana, berarti hangus dong, tidak boleh ditagih lagi. Percuma punya hutang, tapi tidak boleh ditagih lagi. Sebenarnya, hutang kalian itu masih akan tercatat secara sistem. Tidak pernah akan hilang. Baik itu di slip OJK-nya, kalau pinjaman itu melaporkan, baik dari sistem aplikasinya sendiri, database-nya sendiri. Tapi himbauan dari OJK-nya 90 hari itu tidak boleh ditagih. Banyak orang yang berpikir 90 hari hangus. Bener, boleh juga seperti itu. Dan banyak juga orang bilang kata 90 hari itu cuma hanya nggak ditagih aja. Tapi kenyataannya, lebih dari 90 hari, Shopee Pinjam atau Shopee Paylater, kalian itu akan tetap ditagih. Bahkan parah-parahnya, kadang di luar kontak darurat. Ini yang gawat, bagaimana kalian ujung-ujungnya disebar kontak. Kalian nggak pernah mencantumkan kontak darurat itu, tapi ujung-ujungnya kalian malah dipermalukan sama DC-DC pinjol. Nah, ini balik lagi. DC Shopee itu pada kenyataannya emang diperbolehkan sama OJK untuk bekerja sama pihak ketiga. Yang dimana ini akhirnya Shopee mempekerjakan DC-DC outsourcing atau adanya pihak ketiga jual beli data. Ya, ini jadi masalah. Saat kalian sudah gagal bayar 90 hari, biasanya datanya dilimpahkan. Bahkan belum 90 hari, data kalian tuh sudah dilimpahkan ke pihak ketiga. Dan ini sebabnya, akhirnya DC-DC pihak ketiga ini sangat barbar sekali untuk meneror-neror kalian. 90 hari hutang lunas. Nah, itu silahkan kalau kalian emang berpikir seperti itu. Pada akhirnya pun, ketentuannya dari OJK emang tidak boleh ditagih lagi. Jadi, pihak aplikasi itu berhenti untuk stop menagih. Tapi bukan hanya Shopee aja, pihak aplikasi pinjaman lain pun lebih dari 90 hari kadang ditagih. Tetap ada penagihan. Nah, bedanya lebih dari 90 hari, itu penagihannya itu akan low, akan rendah. Intensitas penagihannya pun akan nggak begitu barbar dibanding penagihan saat pertama kali kalian gagal bayar sehari, 2 hari, atau seminggu. Gimana bang solusinya melewati 10 hari? Kalau kalian sudah melewati lebih dari 10 hari, itu bagus. Itu berarti kalian sudah melewati ujian masa gagal bayar pinjaman online. 1 bulan bikin kacau pikiran. Bulan kedua, pusing, tapi agak tenang. Bulan ketiga makin cuek. Bulan keempat, pikiran makin santai. Karena kenapa? Bulan pertama, kalian akan gencar-gencar banget di teror sama DC Shopee, akan gencar-gencar disebar data, di luar kontak darurat, dibikin malu gitu kan. Ujung-ujungnya banyak orang yang nggak tahan di bagaimana 1 bulan pertama ini, kalian tuh akhirnya gali lubang tutup lubang. Cari pinjaman lain, cari lubang sini. Ini yang bikin kalian itu makin kacau, makin bingung. Buat kalian yang OTW 90 hari, baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya cuma bilang semangat aja. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Semua masalah itu pasti ada masanya. Kalian begini, percaya aja, ini udah jadi kehendak Tuhan. Udah takdir kalian. Ambil hikmahnya. Bukan malah, gimana ya gue gagal bayar.
gue harus kemana, ini seperti apa. Kalau dicari kemana-kemana, ujung-ujungnya kalian harus cari uang. Itulah gimana kalian itu harus fokus untuk cari duit, cari uang tambahan. Kalau sudah begini, kalian itu harus fokus sama diri kalian sendiri. Kalian itu harus sayang sama diri kalian sendiri. Bukan berarti pada akhirnya kalian malah larut, nggak mau bergerak, mendramatisir keadaan gimana kalian sedang gagal bayar atau gimana, seperti apa gitu. Nah, ini yang bikin kalian banyak orang yang kacau, dan endingnya, ujung-ujungnya, dan yang kalian tahu sendiri, banyak kasus di mana akhirnya orang tidak mau menerima kenyataannya, berakhir untuk mengakhiri hidupnya. Ini tidak boleh ya, dan ini sangat sayang banget. Terlalu cemen banget kita tentang masalah pinjaman online, kok sampai gagal bayar harus berani mengakhiri hidupnya. Terlalu cetek pikirannya. Emang sih yang bikin kita frustasi itu rasa malu itu. Oleh karena itu ya, saya bilang, menghimbau sekali lagi, apapun pinjaman online-nya, apapun yang sedang gagal bayar di Shopee pinjam, Shopee Paylater, tetap semangat ya. Dunia nggak bakal berhenti kok gitu berputar kalau kalian sedang mengalami permasalahan terlilit hutang pinjol. Apapun yang sedang kalian hadapi, tetap semangat aja gitu. Percaya aja, semua masalah itu pasti ada masanya ya. Entah kalian diam aja pun, pasti masalah ini akan lewat. Apalagi kalau misalnya kalian berani untuk melupakan, berani untuk move on dari pinjaman online, itu kalian akan semakin kuat. Galbaikan saja, tidak usah dibayar dulu, ditunda dulu, baru kalian kalau sudah punya uang, baru bayar dulu. Nego pokoknya saja ya, bisa kok nego pokok saja. Abaikan teror-teror ini. Yang jadi pertanyaan, apakah di sini datang bang? Mau datang kenapa? Datang aja gitu. Ya persilahkan datang. Kalau emang di sini datang, udah hadapi, kuatin mental. Ini udah menjadi resiko. Resiko gimana kalian emang sudah gagal bayar? Oh, udah seperti itu. Siap diteror, siap didatengin sama desa lapangan. Apakah desa lapangannya ada bang? Di sini. Kalau saya jawab iya atau ada, itu nggak akan mengurangi hutang kalian ya. Cuman mungkin kalian akan merasa terhibur kalau saya jawab bilang nggak ada, dan juga kalian akan merasa was-was kalau misalnya saya bilang di sini ada. Itu nggak penting ada atau tidak ada. Yang bagaimana, yang paling penting adalah kalian bisa menerima kenyataan ini nggak kalau kalian sedang gagal bayar. Ya, solusi dari saya, kuatin mental aja, perbanyak edukasi tentang permasalahan gagal bayar. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan kalian boleh komentar untuk kalau kalian ada pertanyaan tentang masalah Shopee. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.